Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Abel tertawa setelah Cheryl pergi. Paus menoleh ke belakang saat mendengar suara tawa itu. Pria itu memberitahu kalau Dewa Pares mengatakan padanya, kalau dia akan mengadili Paus. Pria tua itu akan dikutuk karena bersekutu dengan musuh. Setelah mengatakan itu, Abel pun tertawa dengan sangat kencang. Mendengar itu membuat Paus kesal, ia mengangkat tangannya, hendak mencambuk Abel lagi. Tapi, tiba-tiba seorang prajurit memanggilnya sambil berlari tergesa-gesa. Memberitahu kalau ada masalah besar, relik suci Dewa Pares telah dicuri. Paus pun membalikkan tubuhnya, terkejut dengan apa yang ia dengar. Cerita beralih, seseorang menunggang kuda yang kini berlari sangat cepat. Prajurit kerajaan suci berada di belakang, berusaha untuk mengejar orang yang mencuri relik suci dewa mereka. Seorang prajurit berteriak memerintahkan orang itu untuk berhenti. Tapi, tentu saja pencuri itu tidak mendengarkannya dan terus melaju dengan cepat. Pencuri itu menaruh relik yang ia curi di karung yang ia letakkan di kakinya. Prajurit kerajaan suci memerintahkan rekannya untuk lebih cepat dan jangan sampai pencuri itu lolos. Ia mengeluarkan senjatanya lalu melemparnya ke arah sang pencuri. Pencuri itu pun terkejut dan berusaha untuk menghindarinya. Sayangnya usaha itu malah membuat karung berisi relik suci robek dan terjatuh. Prajurit kerajaan suci pun menghentikan kuda mereka dan mengambil reliknya. Merasa kalau reliknya sudah kembali didapatkan, prajurit itu pun memerintahkan untuk kembali. Ia menoleh ke belakang saat pencuri itu mengatakan, "Entangel," untuk menyerang mereka. Mereka pun terkejut saat melihat sesuatu yang mirip akar pohon muncul dari tanah dan menyerang mereka. Pencuri yang merupakan Isabel itu menghampiri dengan aura yang menakutkan. Ia kesal karena manusia bodoh di depannya ini dengan berani menghalangi jalannya. Ia pun bersiap mengeluarkan kekuatan yang ia miliki dari kedua tangannya, lalu melancarkan serangan itu. Prajurit yang memegang relik suci pun ketakutan dan refleks mengangkat relik itu. Tak disangka kekuatan tangan Dewa Pares muncul dan melindungi mereka dari serangan itu. Prajurit itu tertawa, merasa lega karena selamat. Ia pun berteriak pada rekannya kalau Dewa Pares melindungi mereka dan langsung memerintahkan agar singkirkan wanita itu. Isabel yang melihatnya merasa kesal hingga tubuhnya gemetar menahan amarahnya sendiri. Ia merasa kalau Dewa Pares hanya dewa tingkat rendah. Isabel pun kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Perlahan tangan Dewa Pares pun terlihat retak dan tak lama hancur. Melihat ini membuat semua prajurit terkejut, sedangkan Isabel tersenyum puas. Mereka pun dihabisi dengan serangan Isabel. Suara ledakan terdengar sangat kencang. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, senang karena orang yang menghalanginya sudah ia singkirkan. Relik suci pun terjatuh, Isabel melangkah untuk mengambilnya. Kini ia hanya perlu mengambil relik suci Vivian. Matanya tiba-tiba membelalak, terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata ia melihat Cecilia yang kini sudah memegang relik suci Dewa Pares. Ia pun bertanya apa wanita di depannya ini yang mengumpulkan relik suci para dewa. Isabel terdiam, memperhatikan wanita asing di depannya dengan teliti. Tak lama ia tahu kalau wanita itu merupakan santa jelmaan Vivian. Ia maju untuk menyerang santa Vivian itu dengan belati yang ada di tangannya. Cecilia tak mau kalah, ia pun maju dengan bersiap untuk menghajar wanita di depannya. Dengan sekuat tenaga, Cecilia memukul perut wanita pencuri relik itu. Pukulan itu sangat kencang hingga membuat Isabel terguling. Ia sampai terbatuk karena pukulan itu. Isabel tak menyangka seorang santa mempunyai kekuatan seperti itu. Cecilia memberitahukan kalau Vivian adalah Dewi Cinta, namun terkadang cintanya berubah jadi kebencian. Perbuatan jahat Isabel harus berakhir di sini. Dengan kekuatannya tubuhnya pun sedikit melayang. Matanya menatap tajam wanita yang kini menahan sakit dengan tubuh gemetar. Cecilia akan menunjukkan kebencian Dewi Vivian. Isabel menatap sosok santa di depannya dengan wajah ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin. Tak diduga, sekumpulan orang dari Blodian datang dan mengepung Cecilia. Baik Cecilia dan Isabel pun terkejut, tak menyangka ada mereka. Seorang Blodian meminta Cecilia untuk berhenti karena tidak boleh menyakiti ibu dari orang bijak. Cecilia sempat terdiam, tapi, tak lama ia memasang ancang-ancang untuk melawan mereka semua. Ia tidak terlihat takut sedikit pun, bahkan meminta mereka maju agar ia bisa memperlihatkan kebencian Vivian pada mereka. Di sisi lain, di ruang rapat. Sudah ada Cain, Cainus, Cheryl, dan Rommel. Mereka tengah menunggu Eren datang. Cheryl yang sudah tidak bisa menunggu pun menggerutu kesal karena kakaknya sangat lama. Ia bahkan sudah membuat aliansi dengan Paus yang ia juluki dengan sebutan, si botak, yang tidak pernah ingin ia lihat. Tapi, Eren tidak juga datang. Rommel merasa ini aneh,
Seharusnya Duke Eren sudah kembali. Dengan tenang Kainus menenangkan dengan mengatakan kalau Iron pergi bersama Eren, jadi pasti aman. Kain membuka pembicaraan mengenai kondisi sekarang. Menurutnya walaupun mereka menyatukan kekuatan, krisis yang melanda benua ini terlalu berat untuk ditangani. Ia tidak percaya akan terjadi perang saudara dan bahkan mereka adalah targetnya. Ia pun berteriak mengenai dana militer, dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk itu. Tak lama pintu pun terbuka, dan masuklah Eren. Pria itu masuk dan mengatakan kalau ia sudah mendapatkan hal yang dikhawatirkan pria tua itu. Eren masuk ke dalam ruang rapat bersama dengan Aidan. Ia mengelus gadis kecil itu yang tampak senang menerimanya. Kain bingung dengan apa yang diucapkan Eren, ia berpikir kalau Duke menambang emas di suatu tempat. Eren merasa ini bisa dibilang lebih dari emas. Tak lama ia pun menyuruh orang untuk masuk. Muncullah Kurk dan Elena, keduanya masuk, tapi Kain langsung menghampiri wanita itu dengan wajah tidak suka. Ia tidak tahu siapa wanita di depannya. Karena ia sudah mengenal Kurk, ia berpikir masih ada kemungkinan Kurk membantu mereka. Tapi, wanita di depannya ini, ia rasa tidak bisa membantu mereka untuk mendapatkan dana militer. Mendengar ia diremehkan membuat Elena merubah wujudnya di hadapan Kain. Pria tua itu pun terkejut melihatnya. Kau bilang, aku tak bisa membantu? Coba katakan sekali lagi, ucap Elena sambil menarik kerah baju Kain. Pria tua itu ketakutan dan lehernya terasa tercekik akibat Elena terlalu kencang menariknya. Eren membalikkan tubuhnya, membiarkan keduanya menyelesaikan sendiri. Ia menghampiri kursinya lalu duduk. Ia akan mulai rapat militernya sekarang. Rapat berjalan cukup lama. Eren mengatakan kesepakatan yang ia buat dengan Kaisar pada mereka. Setelah menyingkirkan 100.000 pasukan, dan tentara pusat datang. Mereka akan menyerah. Mendengar itu membuat mereka berempat terkejut. Syarel pun mengamuk, merasa kalau kakaknya sudah tidak waras karena membuat kesepakatan seperti itu. Eren merasa kalau inilah batas kekuatan mereka sekarang. Rommel pun ikut mengamuk, ia meminta Eren untuk tidak mengucapkan kata-kata lemah seperti itu. Ia sudah bersiap untuk mati demi peperangan ini. Rommel dan Syarel pun terdiam saat Eren mengatakan kalau itulah yang ia takutkan. Ia tidak mau kehilangan satupun dari mereka. Di kehidupan ini, sejak ia memutuskan untuk menjadi pemimpin sejati, ia bersumpah untuk tidak kehilangan siapapun. Suasana pun hening beberapa saat. Mereka tidak tahu harus mengatakan apa pada Eren. Pria itu pun melanjutkan kalau menyerah bukan berarti sudah berakhir. Ketika tentara pusat pergi, dan pasukan bantuan dari benua hitam datang, saat itu mereka akan menyerang Kaisar. Mereka semua pun kembali dikejutkan oleh ucapan Eren. Kain bahkan sampai menganga dibuatnya. 2 minggu kemudian. Di suatu tempat sudah banyak prajurit uang berbaris dengan rapi dan sudah berdiri beberapa tenda juga di sana. Seorang prajurit pun ditugaskan untuk berjaga di depan tenda. Di dalam tenda sudah ada 2 pria yang memiliki postur tubuh yang sangat berbeda satu sama lain. Yang satu pendek dan berkumis, sedangkan satunya lagi tinggi dan berotot. Pria pendek dan berkumis ini bernama Duke Findlay dan yang satunya bernama Count Vlad. Findlay bertanya pada Vlad, apa rencana pria itu? Vlad menghela nafasnya. Menurutnya, meski disebut penguasa utara, dia hanya bocah ingusan. Jadi, pasti bisa dikalahkan dengan mudah. Findlay pun menahan tawanya yang membuat Vlad tersinggung. Vlad mengingatkan kalau siapapun yang meremehkannya, tidak akan bisa selamat. Aku yakin kau tahu itu, ucap Vlad. Ia berdiri dan bersiap dengan kapak miliknya. Findlay dengan santai mengangkat tangannya, meminta agar pria besar itu tenang. Dia boleh lakukan apapun yang diinginkan pada Eren. Vlad yang masih marah pun meminta penjelasan kenapa Findlay menertawainya. Findlay pun memberitahukan kalau itu hanya kebiasaannya. Ia pun bertanya balik, apa yang akan dilakukan Vlad setelah itu. Belum sempat menjawab, ada seseorang yang mendekati tenda mereka. Iya, setelah Eren mati, ucap wanita bernama Duchess Verin itu sambil memasuki tenda. Kini wanita itu yang bertanya pasukan mereka, kemana harus mengarahkan pedangnya setelah itu. Vlad sempat terdiam, tapi, tak lama ia memiliki ide kalau selanjutnya Kaisar. Findlay mengangguk, setuju dengan ide pria itu. Tapi sebelum itu, mereka harus menentukan cara untuk menyingkirkan Eren. Wajah Findlay menyeringai dengan sangat menakutkan. Seolah-olah sudah ada ide yang terlintas di benaknya bagaimana cara untuk menyingkirkan Duke Eren. Ketika perang saudara dideklarasikan untuk menghukum pengkhianat Eren, hal ini menimbulkan kekacauan di tengah penduduk Imperium yang khawatir wabah bencana akan kembali terulang. Namun, tidak semuanya panik. Ada juga yang melihat ini sebagai kesempatan.
Gail sudah mengetahui semua informasi yang diberikan padanya. Ia merasa jika semua relik para dewa sudah terkumpul, ia akan bisa kembali ke tubuhnya. Di sisi lain, Cecilia kini masih berkutat dengan Blodian. Ia menghajar mereka satu persatu tanpa ampun. Para Blodian pun tumbang hanya oleh seorang wanita. Cecilia menghela nafas dan melihat semua pria yang ada di depannya yang masih ada sekitar 10 orang. Dengan cepat ia pun maju, berusaha untuk menyerang mereka lagi. Seorang Blodian pun tidak mau kalah, ia ikut maju dengan memegang belati di tangannya. Cecilia pun membungkuk dan membalikkan badannya, lalu menendang pria itu hingga terdorong ke belakang. Blodian yang lain pun mulai maju, berniat untuk menghabisi Cecilia. Tapi, sayangnya wanita itu berhasil menghindari serangannya. Cecilia mendorong pria itu dengan pundaknya, lalu dengan cepat menghampiri dan menendangnya. Tapi pria itu berhasil menghindar dengan sedikit memundurkan tubuhnya. Pria itu melakukan kesalahan saat menundukkan kepalanya, karena dengan itu Cecilia bisa kembali menendangnya. Tak sampai di situ, Cecilia memukulnya tepat di dada dengan sangat kencang. Pria itu pun berteriak kesakitan dan ia terlempar cukup jauh akibat pukulan itu. Pria itu terjatuh tepat di depan Isabel. Cecilia terkejut saat melihat kekuatan yang muncul di sekitar wanita di depannya itu. Ia merasa itu bahaya, ia pun hendak mendekatinya untuk menghentikan Isabel. Tapi, langkahnya dihentikan oleh Blodian yang sepertinya tidak ada habisnya. Cecilia tidak takut, ia menendang dan meninju mereka semua. Ia pun berteriak meminta mereka semua minggir. Di sisi lain, Isabel mengeluarkan kekuatan yang terlihat sangat mengerikan bernama Chaotic Hold. Kekuatan itu pun diarahkan ke Cecilia, wanita itu tidak bisa menghindarinya. Akhirnya ia pun terbelenggu oleh Chaotic Hold. Wajahnya pucat saat melihat para Blodian hendak menghabisinya. Sedangkan ekspresi wajah Isabel tampak sangat senang karena berpikir akhirnya ia bisa menghabisinya dan mendapatkan relik suci. Cecilia menatap belati yang semakin mendekat itu dengan wajah ketakutan. Ia pun memejamkan matanya dan memanggil Dewi Vivian. Berharap sang Dewi akan membantunya. Perlahan sinar keluar dari tubuhnya hingga belenggu yang ada di tubuhnya terlepas. Terlihat juga sosok Dewi Vivian di atas Cecilia. Melihat itu membuat Isabel langsung meminta mereka berhenti. Belati yang sedikit lagi melukai Cecilia pun berhenti, menuruti perintah wanita itu. Cecilia membuka sebelah matanya, mengintip apa yang terjadi karena ia tidak merasakan apapun. Ia melihat para Blodian diam, tidak menyerangnya sedikit pun. Perlahan Isabel pun mendekati Cecilia, ia pun menyingkirkan seorang Blodian yang masih mengarahkan belati pada wanita itu. Isabel memegang dagu Santa Vivian, dan mengatakan kalau ternyata wanita itu adalah relik dari Vivian. Akhirnya Cecilia pun ikut dengan wanita asing yang menyerangnya itu. Mereka berdua kini berada di dalam kereta kuda yang dijalankan oleh salah satu Blodian. Di dalam kedua wanita itu diam, tidak ada yang mengeluarkan suara. Cecilia menatap wanita di depannya dengan penuh curiga. Ia pun mempertanyakan alasan wanita itu mengumpulkan relik suci. Ia memberitahukan walaupun wanita di depannya ini mengumpulkan semuanya, dia tidak akan bisa memiliki kekuatan dewa. Mendengar itu membuat Isabel menyeringai. Ia sama sekali tidak tertarik dengan kekuatan para dewa rendahan. Cecilia pun tidak mengerti, jika seperti itu lalu untuk apa mengumpulkan relik. Dengan singkat, Isabel mengatakan Afirah. Mendengar satu kata ini berhasil membuat Cecilia terkejut, ia tahu kalau itu merupakan dewa tingkat tinggi. Isabel mengangguk, membenarkan ucapan Santa di depannya. Tak lama ia tiba-tiba memegang kedua tangan Cecilia, membuat wanita itu terkejut. Isabel mengatakan kalau ia membutuhkan kekuatan Cecilia untuk mengalahkan Afirah. Bisakah kau membantuku? Tanya Isabel dengan memasang wajah memelas. Melihat itu, Cecilia terdiam, tidak menjawab pertanyaan itu. Sementara di wilayah Bran. Kini ada banyak prajurit yang berbaris rapi dan di depannya ada Count Vlad. Baginya yang lahir dan tumbuh saat perang, yang ada hanyalah dunia yang diperintah oleh kekuasaan. Suatu ketika, Zeron berjanji akan memerintah dengan kekuasaan, memimpin perebutan tahta kaisar sebelumnya. Namun, sekarang bukan lagi soal kekuatan. Dia sangat membenci Zeron yang mempertahankan posisinya sebagai kaisar melalui berbagai intrik. Bawahannya tiba-tiba berteriak memberitahukan jika di depan mereka ada musuh. Vlad pun tersadar dari lamunannya, lalu ia memerintahkan untuk bereskan mereka semua. Mendengar perintah itu, ia langsung menyuruh para tentara Count Vlad untuk maju dan menghukum para pengkhianat. Mereka pun berteriak lalu maju untuk menghabisi prajurit musuh. Mereka terus maju tanpa menyadari keanehan kalau prajurit musuh hanya diam, tidak bersiap untuk melawan.
Di saat mereka mendekat dan mengarahkan senjata ke arah prajurit musuh, tiba-tiba mereka semua menghilang. Melihat hal ini mereka pun melaporkannya pada komandan, jika musuhnya tidak ada. Seseorang tiba-tiba menyeringai, lalu tak lama seorang prajurit pun berteriak kesakitan karena ada yang menyerang dari belakang. Melihat ini membuat komandan terkejut. Prajurit yang diserang dari belakang membelalakan matanya saat melihat tengkorak yang muncul dari dalam bebatuan. Ia berteriak meminta tolong saat tubuhnya ditarik ke dalam. Prajurit lain tersentak dan mulai ketakutan saat tahu ada kerangka manusia. Mereka pun langsung kabur menyelamatkan diri. Tak lama ada seseorang yang tertawa kencang membuat Vlad dan komandan menoleh ke atas. Itu adalah Elena, wanita itu menatap mereka dengan tajam. "Selamat datang di wilayah kekuasaanku," ucap Elena dengan penuh penekanan. Dengan menggerakkan tubuhnya dengan genit, ia mengatakan kalau ia akan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Komandan pun menoleh ke arah Vlad dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Vlad pun terdiam sambil melihat prajuritnya yang bertarung sosok yang tidak terlihat itu. Komandan yang tampak sudah tidak sabar pun meneriakkan nama Count Vlad, meminta pria itu untuk memberikan perintah. Vlad pun memintanya untuk menunggu. Tak lama ada 3 sosok yang tiba-tiba menghampiri Elena dari belakang. Wanita yang terkejut itu pun tidak sempat memberikan perlawanan hingga akhirnya ia dihabisi. Elena berteriak kesakitan dan perlahan sosoknya pun menghilang ditiup angin. Ketiga sosok yang menusuknya dari belakang langsung menoleh saat merasakan keberadaannya. Elena melirik mereka dan berpikir kalau mereka menyebalkan. Ia pun mengangkat tangannya dan mengatakan kalau ia akan menangani mereka lain kali secara khusus. Ia pun pergi dengan portal. Di saat yang bersamaan, kabut yang sejak tadi ada di hadapan para prajurit pun menghilang. Komandan yang melihat itu pun terkejut. Tak lama ada seseorang muncul dari belakang mereka dengan menggunakan kuda. Kini kita beralih ke Duke Findlay. Dari darah keturunan keluarganya, dia mewarisi kekejaman dan kesuraman. Vampir wilayah Ahen. Walaupun kaisar yang terdahulu sudah mengecualikan keluarga Findlay, yang penuh dengan keanehan, dari kancah politik. Demi naik tahta, Zeron memutuskan untuk memanfaatkan keluarga Findlay. Tetapi, setelah melihat kekejaman keluarga itu, Zeron memutuskan untuk sepenuhnya menolak keluarga mereka. Bahkan setelah menjadi kaisar, keputusan Zeron tidak berubah. Lalu sekarang dengan berdalih untuk menghukum pengkhianat, Findlay memutuskan untuk mengabaikan Zeron. Findlay yang kini ada di dalam kereta kuda menatap orang yang ada di luar. Ia merasa kalau masalahnya sudah selesai, jadi ia bertanya-tanya kenapa masih di sini. Para bawahannya sudah mengurusnya. Orang yang ada di luar ternyata Vlad, pria itu tampak kesal karena Findlay terlambat. "Baiklah, aku pergi," ucap Vlad dengan nada datar. Ia pun mulai pergi dari tempat itu. Cerita kembali ke 3 hari yang lalu. Eren kini tengah berada di ruang rapat bersama Kainus. Pria itu merasa belakangan ini para penduduk sangat vokal. Kainus tidak mengerti apa yang dimaksud Eren. Pria itu pun memberitahu Kainus kalau penduduk mengatakan bahwa Duke Eren telah mengkhianati Imperium. Mereka juga menyalahkan perang ini sebagai akibat dari pengkhianatannya. Kainus pun tertawa, Eren menatap pria di depannya dengan datar. "Apa ini terdengar lucu?" tanya Eren. Kainus meminta agar pria itu jangan salah paham. Ia tiba-tiba teringat cerita teman-temannya. Mereka bilang, manusia tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya, dan terus menginginkan apa yang tidak mereka miliki. Para penduduk yang terlindung dari bencana berkat Eren, sekarang mencap pria itu sebagai pengkhianat dan pembawa bencana. Eren sempat terdiam lalu mengatakan kalau ia juga manusia. Kainus terkejut lalu mengibas-ngibaskan tangannya, ia menjelaskan maksudnya kalau kebanyakan manusia seperti itu. Bukan berarti Eren juga sama. Eren bertanya apa yang ingin Kainus katakan. Naga itu pun tertawa dan mengatakan kalau ia punya cara untuk mengatasinya. Setelah obrolan di ruang rapat, kini Eren dan Kainus ada di depan para prajurit yang sudah berbaris rapi. Seorang prajurit berbisik pada temannya, apa mereka sudah dengar mengenai rumor tentang pengkhianatan Duke yang menyebabkan perang ini? Pria itu sudah mendengar rumor itu. Ia mengira Eren berjuang untuk Dewi Vivian, tapi ternyata mendukung pengkhianat. Prajurit lain memberitahukan kalau ia mendengar jumlah musuh sekitar 100.000 orang. Mendengar itu tentunya membuat mereka terkejut dan merasa kalau mereka tidak ada harapan lagi. "Jangan sia-siakan nyawa kalian, kita harus kabur jika ada kesempatan. Mengerti?" ucap pria ompong dengan wajah khawatir. Eren yang mendengar ini pun kesal dan memaki prajuritnya dalam hati. Ia melirik Kainus yang tersenyum. Tiba-tiba muncul seseorang di depan mereka semua, membuat prajurit terkejut. Orang itu ternyata adalah Helena, wanita itu melangkah mendekati Eren. Prajurit yang melihatnya pun terkejut ada iblis di depan mereka.
Beberapa prajurit bertanya-tanya kenapa ada iblis di sini. Elena berdiri di depan Eren, pria itu menatap iblis di depannya dengan wajah kebingungan. Tak mengerti kenapa dia di sini. Tak lama, Elena berlutut memberi hormat dan mengatakan kalau ia ingin melapor pada Eren. Ia melapor jika musuh mereka telah menerobos lembah. Dan sekarang, mereka sedang menuju lokasi Komandan Ksatria berada. Mendengar ini membuat semua prajurit terkejut. Eren masih bingung dengan semua yang terjadi dan kenapa Elena muncul di depan para prajurit. Ia menoleh ke arah Kainus, sang naga hanya memberi anggukan sebagai kode. Lalu Kainus berteriak, meminta perhatian para prajurit wilayah Bran. Lihatlah bagaimana iblis berlutut di hadapan Duk Eren, dan juga, makhluk kuno, teriak Kainus, lalu perlahan ia merubah wujudnya menjadi seekor naga di hadapan prajurit. Terlihat jelas kalau prajurit itu terkejut, tak menyangka ada seekor naga di depan mereka. Naga besar Kainus berdiri bersama Duk Eren, teriak Kainus. Ia pun meminta prajurit untuk mengatakan padanya, apa mereka ingin berjuang bersama Duk Eren, penguasa para iblis dan sekutu para naga. Atau mereka ingin mati di sini. Kainus menggeram sambil menatap mereka dengan tajam. Prajurit terdiam, tak berani membuka suara. Tapi, ada seorang prajurit yang berteriak dan mengatakan kalau mereka akan berjuang bersama Duk Eren. Setelah itu pun semua prajurit berteriak penuh semangat. Kainus menatap Eren sambil tersenyum. Eren yang kaget pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia merasa ini agak berlebihan, tapi ia suka. Eren pun berteriak, meminta prajurit pemberani dari wilayah Bran untuk maju dan berjuang bersamanya. Naga juga ada bersama mereka. Prajurit pun berteriak semakin kencang. Setelah itu mereka pun berangkat menuju medan perang. Di sisi lain, terdengar bunyi pedang dan teriakan kesakitan. Prajurit kedua kubu saling menyerang, darah dan tubuh tak bernyawa pun ada di mana-mana. Rommel berusaha sekuat tenaga untuk menghabisi semua musuh yang ada. Ia mengangkat pedangnya dan mengayunkan pada prajurit musuh hingga tewas. Tak berhenti di situ, Rommel pun langsung menghabisi prajurit musuh yang mendekatinya. Tanpa ampun ia menghabisi mereka semua. Tak jauh dari sana, Vlad memperhatikan Rommel yang tengah menghabisi prajuritnya. Ia menggeram kesal, lalu mengambil kapaknya dan maju. Rommel sendiri terus menyerang dan kini ia membuat tombak prajurit musuh terbelah dua. Lalu mengarahkan pedang pada prajurit yang sudah tidak berkutik itu. Pria itu memejamkan mata, berharap ada yang menolongnya. Ia mengintip karena bingung, tak terjadi apa-apa padanya. Ia terkejut saat melihat komandan musuh di depannya yang kini terlihat menakutkan. Rommel menatap musuh sambil mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Ia memaki kesal karena bala bantuan belum juga datang. Ia pun bertanya-tanya kapan bala bantuan akan datang. Ia membelalakan matanya saat merasakan serangan dari belakang, ia pun berbalik dan menahan serangan itu dengan pedangnya. Ia terkejut karena ternyata Count Vlad yang menyerangnya. Rommel tidak mengerti kenapa Panglima ada di sini. Kau Rommel, Komandan Ksatria Duk Eren? Tanya Vlad sambil menarik kapaknya. Rommel sempat terdiam sambil menatap Panglima itu. Vlad pun diam, menunggu jawaban, tapi tak lama ia kembali menyerang Rommel yang tentunya ditahan dengan pedangnya. Akibat serangan itu, Rommel pun sampai berlutut untuk menahannya. Vlad pun kembali menanyakan pertanyaan yang sama pada komandan itu. Rommel pun membenarkannya dengan terus menahan kapak Vlad. Vlad akan memberikan gelar baron pada Rommel jika pria itu bersedia jadi kesatrianya. Apa kau mau? Tanya Vlad sambil terus menekan kapaknya hingga membuat Rommel mengerang, berusaha menahannya. Rommel pun berteriak kencang dan mengayunkan pedangnya hingga kapak Vlad menjauh darinya. Melihat itu membuat Vlad cukup terkejut. Tawaran itu akan kuterima, ucap Rommel. Vlad pun senang mendengarnya, ia mengatakan mulai sekarang, Rommel akan melayaninya. Tapi, Rommel langsung memotong ucapan pria itu dengan mengatakan kalau Vlad harus membuktikan dulu bahwa dirinya lebih kuat dari Duk Eren. Ia pun memasang ancang-ancang untuk menyerang Vlad. Vlad pun tersenyum karena memang itu yang ia inginkan. Keduanya berdiri di tengah-tengah para prajurit yang saling menyerang. Vlad pun maju dan menyerang Rommel. Komandan itu terkejut dan berusaha menghindar. Saat melihat ada celah, Rommel pun bersiap untuk menyerangnya. Vlad yang menyadari hal itu pun merubah posisi kapaknya. Lalu ia ayunkan senjata itu ke arah Rommel. Serangan itu berhasil mengenai Rommel hingga terdorong cukup jauh. Pria itu masih berusaha bertahan. Vlad mendekati komandan musuh sambil menyeringai. Ia semakin menyukai Rommel karena pria itu gesit. Rommel sendiri mengambil kuda-kuda dan memaki dalam hati. Ia kesal pada dirinya sendiri karena lengah.
Kini tubuhnya gemetar akibat dari serangan yang cukup kuat tadi. Vlad tertawa lalu tak lama kembali menghampiri Rommel. Pria itu pun kembali berusaha untuk menahan serangan Vlad. Ia ditinju dan didorong sekuat tenaga hingga akhirnya ia terguling. Vlad tetap bertanya mengenai tawarannya tadi pada Rommel. "Apa kau bersedia jadi bawahanku dan membuang pedang lemah itu?" tanya Vlad. Dengan tubuh gemetar, Rommel mengatakan kalau ia belum kalah. Vlad menatap langit, lalu bergumam, manusia yang tidak mau mengakui kekuatan adalah manusia yang paling ia benci. Maka dari itu, menurutnya, Rommel tidak pantas untuk melayaninya. Vlad pun mengayunkan pedangnya untuk menghabisi pria di depannya. Sementara Rommel langsung teringat wajah Dayen. Tak lama terdengar teriakan Eren yang mengeluarkan jurus pedang angin siklon ke arah Rommel dan Vlad. Serangan itu membuat kapal Vlad terbagi menjadi dua bagian. Suara langkah kuda pun mendekat membuat Vlad menoleh ke belakang. Ia terkejut karena Eren melompat dari atas kuda yang jaraknya cukup jauh menuju ke arahnya. Refleks ia pun menahan serangan Eren yang tiba-tiba itu. Eren pun langsung memerintahkan agar semua pasukan untuk mundur. Rommel berusaha agar menahannya, tapi ia kembali meminta mereka semua untuk mundur. Mendengar ini membuat Vlad tertawa. Ia tak menyangka Eren menyuruh semua pasukan mundur hanya demi menyelamatkan satu kesatria. Meskipun mengharukan, itu menunjukkan penilaian yang bodoh. Keduanya bertahan dengan senjata masing-masing. Vlad menatap Eren dan menyeringai. Ia berpikir kalau sepertinya kesatria itu sangat berharga bagi Eren. "Demi menyelamatkannya, kau sampai turun langsung ke medan perang," ucap Vlad. Rommel pun menatap Eren dengan rasa bersalah karena tidak bisa mengalahkan Vlad. Eren menatap pria di depannya dengan tajam, ia merasa semua yang dikatakannya omong kosong. Mendengar ini baik Vlad ataupun Rommel pun terkejut. Lalu tak lama Eren berteriak memanggil Kainus. Sang naga pun keluar lalu menyemburkan api pada prajurit musuh. Para prajurit pun berteriak kesakitan di tengah kobaran api. Vlad pun terkejut, ia tak mengerti kenapa ada naga di sini. Ia melihat naga itu terus menyemburkan api ke arah pasukannya. Beberapa prajurit yang melihat ada naga pun berusaha menyelamatkan diri. Mereka berlarian sambil berteriak meminta diselamatkan, beberapa dari mereka pun terbatuk-batuk. Mereka terkejut saat melihat bayangan orang yang ada di depan, mereka berpikir akhirnya bisa selamat. Semua prajurit pun lari menghampiri dan meminta tolong agar diselamatkan. Ucapan mereka terhenti saat menyadari siapa yang ada di depan. Ternyata yang ada di depannya adalah para prajurit musuh. Sementara itu, Vlad masih bingung kenapa bisa ada naga di tempat seperti ini. Bahkan bukan satu, tapi dua. Airan memegang pundak Vlad sambil menggeram. Eren memanggil nama Airan dengan nada tegas. Mendengar itu membuat Aidan mengangkat sebelah tangannya. Vlad hanya bisa diam. Tak bisa melawan karena ada naga tepat di belakangnya. Ia pun menjatuhkan senjata yang sejak tadi ada di tangannya. Eren tersenyum dan mengajak Count Vlad untuk berbicara. Di sisi lain, seseorang menghampiri kereta kuda dan memberitahukan kalau kastil itu hampir tidak punya pertahanan, karena hanya ada beberapa prajurit yang berjaga di atas. Namun, kebakaran besar telah terjadi di tempat Count Vlad terlibat perang. Findlay yang ada di dalam kereta kuda berpikir kalau Vlad membuat keributan. Ia pun mengatakan tidak usah mempedulikan dia dan meminta orang itu untuk melakukan saja tugas mereka. "Apa kantong racunnya sudah siap?" tanya Findlay. Pria itu pun mengatakan racunnya sudah siap. Findlay tertawa kecil memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Dengan memakai racun pelumpuh saraf, ia bisa merebut kastil tanpa pertumpahan darah. Tak lama ada orang yang meledakkan kereta kudanya hingga hancur. Findlay pun terkejut dan melihat sekeliling, mencari siapa yang sudah melakukan ini semua. Ia terkejut saat mendengar seseorang menyuruhnya keluar. Ia pun mendongakkan kepala dan melihat Sharel. Prajurit pun langsung berlarian dan berteriak penuh semangat. Findlay terkejut, tak mengerti bagaimana bisa ini semua terjadi. Pasukan Eren paling banyak berjumlah 10.000. Dan dari 100.000 pasukannya dan Vlad, 50.000 sudah dikirim ke sini. Saat pasukan Eren berperang dengan 40.000 pasukan Vlad, ia harus menduduki kastil yang kosong bersama 10.000 pasukan. Itulah rencana yang sederhana namun efektif. "Dari mana mereka berasal? Dan apa yang terjadi dengan pasukanku?" tanya Findlay dalam hati. Kini pria itu dikepung oleh prajurit Eren dan Sharel yang mengawasi dari atas. Findlay terkejut saat melihat yang ada di depannya, ia akhirnya sadar kalau itu hanyalah ilusi. Sharel kembali menyerang pria itu hingga ledakan besar terdengar. Sharel menatap ke bawah sambil menghela nafas, ia tidak mau disalahkan karena ia sudah bilang agar pria itu keluar. Sharel pun turun dan menghampiri Findlay.
Ia bertanya jangan-jangan pria itu mati tertindih kereta. Cheryl menatap tongkat sihirnya, merasa sedikit aneh karena ia hanya ingin membalikkan rodanya saja. Tapi, ia malah hampir membunuh Findlay. Cheryl berpikir kalau ia sudah sering bertarung. Jadi, sepertinya ia semakin kuat. Perlahan tangan Findlay pun muncul dari reruntuhan kereta kuda. Tak lama pria itu muncul dan berteriak memanggil pasukannya yang pergi entah kemana. Cheryl pun memukul Findlay tepat di kepalanya hingga pingsan. Ini ia lakukan karena terlalu terkejut dengan kemunculan pria itu yang tiba-tiba. Rencana Findlay untuk menaklukkan kastil yang tak berdaya saat pasukan utama Eren menghadapi Vlad berhasil. Namun, dia tidak mengantisipasi bahwa semua penduduk dan prajurit sudah meninggalkan kastil yang merupakan benteng musuh. Strategi Findlay sangat bisa dipahami karena mempertimbangkan perbedaan kekuatan kedua kubu yang sangat besar. Sebagai manusia, dia punya batasan dalam melakukan rencana yang disusun oleh manusia. Cerita beralih ke 3 minggu yang lalu. Eren berada di atas benteng menara, menatap lurus ke depan seorang diri. Ia memikirkan jumlah pasukan musuh yang ada sekitar 100.000, dan pasukannya yang hanya sekitar 10.000. Meski bala bantuan datang dari benua hitam, pasukan itu akan ditugaskan untuk menyerang Kaisar. Tak peduli seberapa hebat dirinya, menghentikan 100.000 pasukan hanya dengan 10.000 pasukan adalah hal yang tak masuk akal. Meskipun berhasil, akan timbul kerugian besar. Apa tak ada cara lain? Tanyanya dalam hati. Eren pun menghela nafas, pusing memikirkan semua ini. Kainus menghampiri Eren dan mengatakan kalau pria itu terlihat sangat khawatir. Eren melihat ke samping, pria itu terus menghampiri hingga berdiri tepat di sampingnya. Kainus langsung bertanya apa Eren pernah mendengar tentang daerah terlarang. Dengan wajah bingung, Eren menjawab kalau ia baru mendengarnya. Kainus tersenyum, lalu menceritakan kalau dahulu kala, saat manusia pertama kali menyembah naga yang mereka lihat di depan mata, dewa-dewa berstatus rendah yang iri pada naga memberikan peringatan kepada bangsa naga. Agar, jangan terlalu ikut campur dalam urusan manusia. Jika melanggar, para naga akan dihukum. Eren terdiam mendengarnya, ia pun menepuk pundak Kainus dan meminta pria itu untuk tidak khawatir karena para naga tidak akan dihukum dewa. Kainus tidak merespon. Ia bertanya, jika kekuatan para dewa itu melemah, jika tak ada dewa yang menghukumnya meski ia menghabisi semua musuh dalam perang ini, apa yang akan Eren lakukan? Mendengar pertanyaan ini membuat Eren kaget, ia bergumam kalau para dewa menghilang. Kainus menggelengkan kepalanya dan mengatakan bukan menghilang. Karena ia masih bisa merasakan keberadaan mereka secara samar. Sebaliknya, ia bisa merasakan kekuatan Aphirah, dewa kuno yang menciptakan bangsa mereka, meningkat. Dengan kata lain, kekuatannya juga semakin besar. Sepertinya, kekuatan ini bisa berguna dalam pertempuran ini. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya katakan, ucapan Kainus terpotong oleh Eren. Pria itu memegang pundak Kainus karena mengingat sesuatu. Eren tahu cara agar tidak kehilangan penduduk dan pasukan di perang kali ini. Setelah itu ia pun lari meninggalkan Kainus seorang diri. Bahwa entah kenapa, kekuatan Nona Cheryl juga meningkat, ucap Kainus melanjutkan ucapannya tadi. Cerita kembali di mana kini Findlay sudah dalam keadaan teringat di kursi dengan mata tertutup dan tangan diikat. Ia terus bergumam hal tidak jelas. Tubuhnya gemetar dan dengan suara terbata-bata ia bertanya di mana pasukannya. Ia berusaha bergerak dan tak lama ia pun berteriak. Ia menggerakkan kepalanya, mencoba mencari tahu keberadaannya kini di mana. Ia merasakan kalau tangannya diikat, jadi ia berpikir kalau ia belum mati. Ia bertanya-tanya apakah ini penjara atau bukan. Mataku ditutup, jadi aku tidak tahu, ucapnya dalam hati. Ia pun berteriak kesal. Count Findlay, rupanya kau masih hidup ya? Ucap sosok itu yang membuat Findlay terkejut ada orang lain di sana. Findlay tahu kalau itu Count Vlad, ia tak menyangka pria itu ada di tempat yang sama. Dengan panik, ia bertanya apa yang terjadi. Vlad pun menceritakan kalau ada naga muncul dan ia ditangkap Eren karena ingin mengajaknya bicara. Karena sangat sunyi, Findlay berpikir apa mungkin ini penjara. Vlad merasa ruangan ini terlalu hangat untuk sebuah penjara. Keduanya terkejut saat mendengar suara pintu terbuka. Vlad menoleh ke samping di mana suara itu berasal dan bertanya apa itu Duk Eren. Eren pun membenarkannya. Vlad tidak terima karena Eren bilang ingin mengajaknya berbicara tapi ia malah diperlakukan seperti ini. Eren merespon dengan mengatakan kalau ia akan mulai setelah semuanya berkumpul. Vlad pun kembali bertanya apa ada orang lain lagi selain mereka. Suara pintu pun kembali terdengar membuat Eren mengatakan kalau kebetulan orangnya sudah datang. Karena semua sudah kumpul, mari kita mulai, ucap Eren lalu menjentikan jarinya.
Penutup mata Vlad dan Findlay pun dibuka. Keduanya perlahan membuka mata dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ada Duchess Verin di hadapan mereka. Wanita itu melipat kedua tangannya sambil tersenyum. Findlay tak mengerti kenapa Verin ada di sini. Seharusnya wanita itu menutup jalur pemasok. Vlad berdiri dan berpikir kalau Duchess Verin mengkhianati mereka berdua. Verin yang mendengarnya pun menahan tawa. Vlad yang masih marah pun langsung menggebrak meja hingga hancur. Rommel langsung bersiaga dengan mengarahkan pedang ke arah Vlad dan Findlay. Aaron menahan Rommel, meminta agar pria itu tenang. Vlad meminta Verin untuk bicara, nyawa wanita itu tergantung pada jawabannya. Verin pun menghela nafas, lalu bertanya apa tujuan rencana mereka bertiga. Vlad pun menjawab untuk menyingkirkan si pengkhianat Aaron. Verin menggelengkan kepalanya. Bukan itu jawabannya, padahal ia sudah membahasnya di rapat strategi 2 minggu lalu. Findlay berdiri dan mengatakan kalau mereka setuju untuk menghabisi Duke Aaron, lalu mengirim pasukan yang tersisa. Untuk menyerang Kaisar, ucap Verin yang memotong ucapan Findlay dengan wajah serius. Duchess Verin terlahir sebagai putri sulung Christina, kakak perempuan dari Kaisar saat ini, Zeron. Karena Verina seorang wanita dan berasal dari pihak ibu, dia tidak punya hak atas tahta. Namun, putranya, Tess, mempunyai hak sebagai pewaris tahta. Jika Kaisar Zeron dan Philip meninggal tanpa keturunan, Tess akan menjadi calon kaisar berikutnya, setelah Aaron. Didorong oleh ambisi kuat demi menjadikan putranya sebagai kaisar, Verin memilih untuk bekerja sama dengan Aaron. Demi menyingkirkan Zeron dari tahta. Vlad membelalakan matanya, kaget dengan apa yang baru saja ia dengar. Verin membenarkan semua ucapan Findlay, Duke Aaron bukan target utama mereka sejak awal. Findlay tidak mengerti karena sejak awal, wanita itu sendiri yang bilang untuk menghabisi Duke Aaron. Verin menunjuk ke belakang, di mana Aaron berada dan mengatakan kalau Duke Aaron akan mati dalam perang ini, jadi mereka tidak usah khawatir. Kedua pria itu bingung dengan ucapan Verin. Aaron pun maju dan mengatakan seperti yang dibilang Verin, ia akan segera dilaporkan meninggal dan akan ada upacara pemakaman. Pemakaman akbar untuk anggota keluarga Imperium yang tentunya akan dihadiri oleh Kaisar. Findlay mencoba menebak dengan mengatakan kalau mereka akan menyerang Kaisar saat itu. Aaron mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Findlay. Aaron pun bertanya bagaimana dengan mereka berdua. Vlad meminta agar jangan bertele-tele dan cepat katakan apa yang Aaron inginkan. Aaron mengarahkan pedangnya dan bertanya apakah mereka mau menghabisi Kaisar dan memulai rezim baru. Atau kalian ingin berakhir sampai di sini? Tanya Aaron yang langsung mengeluarkan kekuatan di pedangnya. Vlad mengangguk setuju dan Findlay juga merasa siapapun yang naik tahta, itu akan lebih baik daripada Kaisar saat ini. Yang penting jangan lupakan kontribusi mereka. Ia yang penasaran pun bertanya di mana dan bagaimana Aaron akan mati. Verin tersenyum tipis, menurutnya untuk menggelar pemakaman akbar, dibutuhkan panggung yang sesuai. Cerita beralih ke kerajaan suci yang kini tengah diserang dengan cukup banyak pasukan. Beberapa prajurit ada yang menaiki benteng menara dengan menaiki tangga. Paus yang menyadari hal itu pun terkejut, ia langsung memerintahkan prajurit suci agar cepat membawanya ke sini. 2 prajurit membawa ember dengan kesulitan. Ternyata isi ember yang dibawa adalah bebatuan. Paus tak peduli dengan prajurit yang kelelahan, ia memerintahkan mereka untuk melemparkannya dan menjatuhkan semuanya ke arah musuh. Prajurit pun langsung menatuhan bebatuan itu ke bawah. Cara itu berhasil membuat beberapa prajurit musuh terjatuh. Penyihir berpakaian hijau berpikir kalau penyerangan kali ini akan mudah, tapi ternyata musuh bertahan lebih kuat dari yang ia kira. Ia berharap tidak perlu menggunakan ini, tapi ia tidak bisa mengecewakan Kaisar. Penyihir yang merupakan Gale itu langsung mengarahkan tongkat sihirnya ke depan. Sinar keluar dari tongkat lalu pria itu mengeluarkan sihir Acid Blast. Sihir itu pun mendekati pintu gerbang dan tak lama terdengar suara ledakan hingga pintu gerbang terlihat hancur. Para prajurit melihat Gale, lalu tanpa menunggu perintah langsung berlari untuk memasuki gerbang. Paus yang melihat dari atas pun terkejut. Ia memaki kesal, tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Paus bertanya-tanya dalam hati, kapan Aaron akan datang? Di sisi lain, Aaron berada paling depan, pergi menuju kerajaan suci. Di belakangnya sudah ada para prajurit yang mengikuti. Ia mengatakan jika musuh ada di depan mata, ia memerintahkan mereka untuk maju. Setelah itu kuda pun melaju semakin cepat. Gale menoleh ke belakang dan bingung dengan kedatangan Aaron yang mendadak. Ia pun mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Aaron dan mengeluarkan sihir yang cukup besar. Sihir itu semakin dekat ke arah pria itu, Aaron tidak gentar dan terus maju. Tiba-tiba Kainus sang naga muncul lalu tanpa basa-basi menyemburkan api ke arah Aaron.
Terlihat Eren terbakar di depan semua prajuritnya maupun di depan musuh. Baik Paus maupun Gale yang melihat Eren dihabisi oleh seekor naga pun terkejut. Tak menyangka hal ini akan terjadi. Pepohonan yang tadi hijau pun kini sudah tidak terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah seekor naga yang pergi setelah menyemburkan api di hadapan mereka. Paus terjatuh, tak menyangka jika Eren meninggal. Lalu, bagaimana dengan kerajaan suci? Gumamnya bingung. Gale pun terdiam, ia tahu jelas kalau sebenarnya rencana Kaisar tidak seperti ini. Kematian Eren. Di antara orang-orang yang mendengar kabar mengejutkan itu, ada yang merasa senang, ada yang merasa sedih, ada yang merasa bingung, dan ada yang merasa putus asa. Gail yang mendengar kabar ini pun kesal, ia meremas surat yang ada di tangannya. Eren, tubuhku sudah lenyap, tanyanya kesal. Ia pun membalikkan tubuhnya dan pergi dari ruangan itu. Sementara itu di ruangan lain, ada Isabel dan Cecilia yang kini meminum teh. Cecilia meminum teh lalu tersenyum senang karena minuman itu enak. Isabel menaruh gelas dan bertanya apa wanita itu sudah pikirkan. Dengan tegas, Cecilia mengatakan kalau ia adalah Santa Dewi Vivian dan tidak tahu apa itu layak untuk dipikirkan. Isabel merayunya dengan berjanji akan mengembalikan relik suci Vivian yang ada dalam tubuh Cecilia. Ia hanya meminjamnya sebentar. Cecilia menatap Isabel dengan tajam. Isabel merasa sebagai Santa Vivian, tugas Cecilia sekarang adalah menyerahkan relik suci itu padanya. Ketika Afirah bangkit, Dewi level rendah seperti Vivian pasti akan menghilang. Mendengar ini membuat Cecilia terkejut. Saat kau masih ragu seperti ini, kekuatan Afirah akan semakin besar, ucap Isabel dengan wajah datar. Matanya tiba-tiba membelalak dan terlihat menahan sakit. Aura aneh pun keluar di sekitar tubuhnya. Cecilia bangkit dan bertanya mengenai kondisi Isabel. Wanita itu menahan Cecilia, lalu menghela nafas. Apa yang terjadi? Tanya Santa itu bingung. Wajah Isabel pucat, ia memberitahukan kalau ia merasakan energi kuat Valtor dan Ilyes, anak-anak Afirah. Ia merasa sekarang benar-benar tidak ada waktu lagi, ia pun mengeluarkan belati yang ia taruh di belakang. Ia mengarahkan belati ke arah wanita di depannya dan meminta Cecilia untuk segera memutuskannya. Tiba-tiba Gail membuka pintu dan memanggil Isabel dengan nada panik. Pria itu memberitahukan jika Eren tubuhnya lenyap. Isabel pun terkejut dan menanyakan apa maksudnya Eren menghilang. Dengan nada kesal, Gail memberitahukan ibunya kalau Eren mati dalam perang. Kini giliran Cecilia yang terkejut, tak percaya kalau Eren tewas. Isabel merasa itu tidak mungkin. Kabarnya sudah menyebar ke seluruh benua. Ibu bilang itu tidak mungkin, teriak Gail frustasi. Isabel menghampiri Gail, bertanya bagaimana Eren meninggal dan di mana jasadnya. Pria itu sempat bingung dengan pertanyaan ibunya. Tapi, ia menjawab kalau ia mendengar tubuhnya habis terbakar oleh Dragon Breath. Setelah itu, Isabel meminta Gail mendengarnya baik-baik. Jika Eren benar-benar mati, jiwa Valtor dalam tubuh Eren akan terbangun. Itu artinya, medan perang tetap akan menjadi tempat pembantaian. Kalau begitu, ucapan Gail dipotong Isabel. Wanita itu meyakinkan kalau dia belum mati atau sengaja pura-pura mati. Anakku, jiwa Valtor di dalam jiwamu dan tubuh Valtor di dalam tubuh Eren. Jika keduanya bersatu, itu bisa disegel, ucap Isabel. Seandainya Gail atau Duke Eren mati lebih dulu, Valtor akan bangkit dalam wujud tak sempurna, dan tidak akan bisa dikendalikan siapapun. Wajah Isabel mengeluarkan keringat dingin. Ini sebabnya ia pernah bilang bahwa Gail harus mendapatkan tubuh Eren kembali. Demi mencegah kehancuran dunia, dan untuk melindunginya. Ia pun berdiri dan menatap ke arah Cecilia. Ia meminta wanita itu untuk membuat keputusan. Cecilia terdiam sambil menatap Isabel dengan tajam dan tidak suka. Di sisi lain, kini Cheryl dan Rommel tengah berada di dalam istana dengan dikawal oleh 3 prajurit. Suasana sangat tegang hingga tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Sampai di depan pintu, Cheryl membungkuk pada pria tua yang ada di hadapannya. Pria tua itu mengetuk pintu dan memberitahu Kaisar kalau Cheryl telah tiba. Setelah ada perintah masuk, pintu pun dibuka dan wanita itu masuk. Ia melangkah mendekati Kaisar lalu berlutut memberi hormat. Saya menghadap Yang Mulia, ucap Cheryl. Kaisar membalikkan tubuhnya dan basa-basi mengatakan lama tak berjumpa. Ia juga menanyakan mengenai kabar keponakannya itu. Cheryl pun dengan tenang menanggapi basa-basi pamannya. Kaisar mengatakan kalau ia sudah dengar kabar tentang Eren. Sekarang, satu-satunya garis keturunan keluarga Karen yang tersisa adalah ia sendiri, putranya dan Cheryl. Kaisar menanyakan apa yang Cheryl ingin bicarakan dengannya.
Kaisar Benua, kepala keluarga Karen dan paman saya yang mulia Zeron, saya dengan sungguh-sungguh meminta yang mulia untuk menghadiri pemakaman kakak saya, ucap Sharel. Upacara pemakaman Count atau rakyat biasa tidak digelar secara besar-besaran. Namun, upacara pemakaman Duke atau bangsawan yang lebih tinggi, prosedurnya sangat rumit. Anggota keluarga Imperium diwajibkan menggelar upacara pemakaman dengan megah, melebihi rakyat biasa pada umumnya. Jadi, diperlukan persiapan yang lebih lama. Kaisar terdiam mendengar permintaan keponakannya itu, lalu menanyakan kapan pemakamannya. Sharel memberitahukan, jika pemakaman akan dilakukan 1 bulan lagi. Upacara akan digelar di Kastil Bran. Kaisar tampak menimbang-nimbang, setelah mengetahui lokasi upacara pemakamannya. Sharel berusaha membujuk dengan mengatakan, setelah ayahnya tiada, Kaisarlah yang menjadi kepala keluarga Karen. Mendengar ucapannya itu berhasil membuat Kaisar terkejut. Pria itu terkejut dikarenakan ia tahu kalau kepala keluarga diharuskan ikut serta dalam pemakaman keluarga. Bahkan seorang kaisar pun tetap punya kewajiban yang tak bisa dihindari. Meskipun pemakamannya dipenuhi intrik. Seorang kepala keluarga harus menepati janjinya. Namun, Zeron adalah kaisar Imperium. Dia telah bertahan dari segala jenis upaya pembunuhan dan manuver politik. Sehingga, dia harus berhati-hati untuk meninggalkan ibu kota. Faktanya, sejak menjadi kaisar, dia belum pernah keluar dari ibu kota. Akhirnya setelah berpikir cukup lama, kaisar mengatakan ia akan menjalankan tugasnya. Sharel pun mengucapkan terima kasih, ia mendengarkan kepalanya saat tahu kalau kaisar belum selesai berbicara. Pria itu tidak bisa memberitahu tanggal dan jam kedatangannya, kaisar berharap Sharel bisa memahaminya. Dengan tenang, Sharel menjawab kalau ia mengerti. Kalau begitu, sampai jumpa di pemakaman, ucap kaisar lalu membalikan badan. Sharel berdiri dan pergi dari ruangan itu, tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah wanita itu keluar, kaisar meliriknya dengan tatapan yang sangat tajam. Wanita itu terdiam di depan pintu setelah berhadapan dengan kaisar. Sharel sudah menceritakan apa yang sudah ia lakukan pada semua yang hadir di ruang rapat itu. Mereka semua sempat terdiam, tak lama Kainus mengatakan kalau seperti yang ia duga, kaisar sangat berhati-hati. Rommel berpikir jika seperti ini, hampir tidak ada kemungkinan untuk bisa membunuhnya. Eren tidak setuju dengan pendapat itu karena sejak awal ia tidak berniat membunuhnya semudah itu. Jika kaisar meninggal, menurut hukum suksesi, tahta akan jatuh ke tangan Philip. Sama seperti yang dilakukan kaisar terdahulu, mereka harus memaksa Zeron untuk turun tahta secara sukarela. Dengan begitu, mereka juga bisa menghilangkan ancaman terhadap wilayah Bran. Kainus pun bertanya apa rencana pria itu. Dengan wajah serius Eren menjawab kalau ia akan melakukan apa yang Zeron lakukan pada kaisar terdahulu. Mereka akan memakai para penguasa feodal untuk melemahkan kekuatan Imperium. Eren bertanya kepada Kainus, kapan pasukan benua hitam akan tiba? Pria itu pun menjawab sekitar 2 minggu dari sekarang. Masih ada sebulan lagi sampai pemakaman, Eren merasa itu waktu yang cukup. Menurut saya, hanya menggunakan pasukan kita untuk menyerang kaisar takkan mempengaruhi para penguasa feodal, ucap Kainus. Eren membenarkan ucapan pria itu, ia memberitahukan kalau pasukan dari benua hitam hanyalah sarana untuk mendesak para penguasa feodal. Kainus kembali bertanya apakah pria di depannya ini punya sesuatu yang lebih kuat untuk membujuk mereka. Eren menyeringai lalu mengatakan kalau semua penguasa feodal akan dibebaskan dari Imperium. 3 orang yang ada di depannya pun terkejut bukan main. Sharel jadi yang pertama untuk protes, tapi Eren langsung menghentikannya. Ia mengingatkan adiknya apa yang sudah mereka alami, mereka sangat kewalahan mengurus wilayah Bran. Wanita itu pun terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa lagi karena ucapan kakaknya benar. Eren mengatakan kalau sekarang penghasilan wilayah Bran sudah bisa membuat mereka hidup berkecukupan. Sharel pun membenarkan ucapan kakaknya. Kainus mengingatkan kalau Verin yang mengincar tahta pasti tidak akan tinggal dia. Seingatnya itulah alasan dia bekerja sama dengan mereka. Eren meminta agar pria itu tidak khawatir karena ia juga sudah memikirkan itu. Karena semua orang sudah sepakat, Eren meminta mereka untuk melakukan rencana berikutnya. Rommel bingung karena ada lagi rencana lain. Eren tersenyum dan mengatakan, pemakaman megah Duk Eren. Keesokan harinya, surat kematian Eren telah dikirim ke seluruh penguasa di benua yang bergelar Duk. Tangan Duk Rinan gemetar setelah mendengar kabar kematian Eren. Ia menghela nafas panjang karena tidak bisa menepati janjinya pada kaisar terdahulu, yaitu Kaisar Gline. Ia terkejut saat tiba-tiba ada seseorang dari belakang yang langsung mengarahkan pisau ke lehernya. "Siapa kau?" tanya Rinan dengan nada panik. Orang itu mengatakan kalau ia datang membawa pesan dari orang bijak yang memberitahu,
janji yang tidak ditepati, harus dibayar dengan kematian. Rinan pun tak mengerti siapa orang bijak itu. Tanpa menjawab, penyusup itu langsung menghabisi Duk Rinan. Penyusup yang merupakan orang suruhan Gail pun kembali dan menghadap pria itu. Ia menaruh kulit wajah Rinan yang baru saja dihabisi ke hadapan Gail, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Gail mengambil wajah Rinan lalu pergi ke depan cermin. Tak lama Isabel datang menghampiri anaknya dengan nada senang. Ia memberitahukan kabar kalau Santa Dewi Vivian setuju untuk memberikan relik suci. Isabel sedikit bingung karena reaksi Gail yang diam saja. Ia pun menghampiri anaknya karena berpikir pria itu tidak mendengarkan apa yang baru saja ia katakan. Gail pun meresponnya kalau itu kabar baik, ia pun membalikkan tubuhnya. Isabel terkejut hingga menutup mulutnya, wajahnya tampak ketakutan. Ini wajar karena kini Gail tengah memakai wajah Rinan di depan ibunya. Ekspresi pria itu kini sangat menakutkan. Obsesi untuk kembali ke tubuh aslinya membuat ia seperti orang tidak waras. Hingga tak segan-segan membunuh Duk Rinan. Kalau begitu, sekarang bisakah aku mendapatkan tubuhku kembali? Tanya Gail. Gail bingung saat melihat ibunya yang diam dengan wajah pucat. Saat wanita itu mengatakan wajahnya dengan nada ngeri, barulah Gail mengerti kenapa ibunya seperti itu. Ia pun membuka kulit wajah Rinan dan menjelaskan jika ia mendengar harus membawa undangan untuk menghadiri pemakaman Duk Eren. Jadi kulit wajah Rinan akan jadi penggantinya. Isabel mengatakan bukan itu maksudnya. Gail pun bingung. Tak mengerti apa yang ibunya maksud. Lupakan saja, ucap wanita itu sambil membalikkan badannya. Ia meminta Gail cepat pergi sebelum Santa Dewi Vivian berubah pikiran. Keduanya pun pergi untuk menemui Cecilia. Isabel melirik ke arah putranya, ia masih ingat kalau itu wajah Duk Rinan. Ia tidak mengerti bagaimana bisa Gail tega membunuh Duk Rinan yang pernah menjadi ayah angkatnya, dan tersenyum seperti itu. Ia memikirkan kemungkinan jika kekuatan monster Valtor yang tertanam di dalam jiwa anak itu mulai mempengaruhi perilaku Gail. Wajah Isabel pucat hingga mengeluarkan keringat dingin. Ia berpikir kalau ini tidak bisa dibiarkan. Ia harus mendapatkan tubuh anaknya secepat mungkin dan menyegel Valtor. Sampai di penjara, Isabel melihat Santa Vivian itu tengah berlutut. Dewi Vivian, tolong bimbing putrimu untuk mengikuti jalan yang telah kau tunjukkan padanya, ucap Cecilia. Isabel membuka pintu penjara dan mendekati Santa itu. Ia yakin wanita di depannya sudah siap. Ia diam menatap Cecilia yang masih memanjatkan doa. Tak lama Cecilia pun berdiri, Isabel sedikit protes karena menurutnya Santa di depannya ini berdoa terlalu lama, padahal ia sudah bilang tidak ada banyak waktu. Cecilia pun mengetahui hal itu. Cerita kembali ke beberapa saat yang lalu. Di mana Cecilia tengah tertidur, samar-samar ia mendengar seseorang memanggilnya beberapa kali. Ia pun bangun dan menyadari kalau itu Dewi Vivian. Tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan mata hingga membuat Cecilia melindungi matanya dengan tangan. Sang Dewi memberitahukan jika Afirah, dewa kekacauan, telah bangkit. Ia meminta Cecilia agar menemui Eren secepat mungkin dan Cecilia harus melindungi pria itu. Cecilia tidak mengerti, apa hubungan dewa kekacauan dengan Duk Eren. Ia pun menanyakan keberadaan sang Dewi sekarang ini. Dengan suara terputus-putus, Dewi Vivian mengatakan karena tidak ada waktu lagi. Perlahan cahaya yang tadi cukup besar pun mengecil. Cecilia yang masih penasaran berteriak, meminta sang Dewi menunggu. Ia bahkan sampai mengambil cahaya yang semakin mengecil itu. Cepat temui Eren, ucap sang Dewi lalu menghilang. Cecilia pun memejamkan matanya dan mengatakan pada jika ia akan pergi, demi sang Dewi dan demi Eren. Cerita kembali ke saat ini. Cecilia berjalan melewati Isabel, lalu meminta wanita itu agar mereka cepat pergi. Dewi Vivian, putrimu ini akan mengikuti suaramu yang datang dalam mimpi, ucap Cecilia dalam hati. Sementara itu, di ibu kota Zaven, Kaisar tengah berjalan di penjara bawah tanah dengan dijaga oleh dua pengawal. Pria itu berhenti di depan salah satu bilik penjara, lalu memerintahkan pengawal untuk pergi. Setelah pengawal itu pergi, Kaisar bertanya pada pria yang ada di dalam penjara apakah yang ia dengar itu benar. Kalau Eren sudah mati. Pria itu yang merupakan paus bereaksi, ia memegang jeruji besi dan berteriak. Ia yakin karena kalau tidak, mana mungkin ia terkurung. Paus yang marah pun menghina Kaisar dengan sebutan rubah tua licik. Ia kembali mengatakan kalau ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Eren habis terbakar api naga. Ia tidak mengerti kenapa Kaisar bertanya soal itu. Kau ingin tahu bagaimana aku ditangkap ya? Benar kan? Cepat bilang padaku, teriak Paus dengan penuh amarah. Kaisar bertanya apa yang dilakukan putranya. Philip jalan mendekati ayahnya dan memberitahukan kalau Paus terus merengek minta makan.
Jadi, ia membuatnya kelaparan selama 3 hari. Mendengar itu membuat Kaisar marah, lalu menampar Philip. Pria itu diam, lalu memundurkan langkahnya. Sementara Kaisar kembali berbicara dengan Paus. Paus belum lama dikurung, tapi para penguasa feodal sudah ribut meminta agar pria itu dibebaskan. Paus tertawa setelah mendengarnya, menurutnya itu sudah tugas mereka untuk melayani Pares. Kaisar mengajukan usulan pada pria di depannya. Paus mengatakan akan mengabulkannya apapun itu, asal memberinya makan sekarang juga. Kaisar pun memberitahukan kalau ia ingin pria di depannya menghadiri pemakaman Eren. Jika Paus setuju, tidak hanya makanan, nyawa pria itu juga akan ia selamatkan. Semua orang bilang, Eren sudah mati, tapi Kaisar masih tidak mempercayainya. Paus berusaha meyakinkan kalau memang Eren sudah tewas, tapi Kaisar memotong ucapannya. Kaisar tidak mau mendengar hal itu lagi, ia hanya mau Paus datang di hari pemakaman Eren sebagai tamu tak diundang. Bersama dengan prajurit, Paus akan menyerbu wilayah Bran. Paus tampak memikirkan semuanya, ia merasa tidak mudah untuk mencapai Kastil Bran. Kaisar meminta Paus agar tidak usah mengkhawatirkan soal itu. Ia akan membuka portal besar supaya mereka bisa masuk ke bagian dalam Kastil Bran. Kini keduanya bertatapan, lalu menyeringai dengan wajah yang menakutkan. Sementara itu Philip yang masih ada di sana hanya diam saja mendengarkan obrolan itu. 1 minggu sebelum pemakaman Eren. Terlihat mulai banyak orang yang datang ke Kastil Bran untuk menghadiri pemakaman. Eren berdiri di dekat jendela sambil menatap ke bawah. Ia tidak menyangka barisan pelayat lebih panjang dari yang ia kira. Ia memikirkan apa mungkin karena ia adalah keluarga Imperium. Seseorang membuka pintu lalu dengan langkah pelan mendekati Eren. Mulutnya ditutup membuat pria itu terkejut. Ternyata itu adalah Sharel. Wanita itu mengomeli kakaknya, menyebut kakaknya sudah gila karena berdiri di dekat jendela. Buat apa orang mati berdiri di situ? Omel Sharel kesal. Eren berusaha melepaskan tangan adiknya, lalu berniat untuk membuat alasan. Tapi akhirnya ia hanya bisa meminta maaf atas kebodohannya itu, setelah melihat sang adik begitu marah. Sharel pun hanya menghela nafas dan memberitahukan alasannya datang karena ingin memberitahu soal paman mereka, Kaisar Zeron. Kaisar akan tiba 3 hari lagi. Ia mendengar kalau Kaisar akan datang membawa rombongan besar. Eren yang mendengar itu pun terkejut. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.